6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tapi saya bermohon sebagai kepala daerah, mudah-mudahan kita punya hati semua untuk bagaimana saling melihat kita ini sekeluarga. Jadi setiap tahun ini menjadi komitmen pemerintah Kota Bau-Bau. Jadi tiket pulang pergi pesawat Bau-Bau Makassar itu full ditanggung oleh. Saudara, selamat pagi dari Jalan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. 144 jemaah calon haji Kota Bau-Bau telah bersiap bertolak menuju embarkasi Makassar. Pemerintah Kota Bau-Bau kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung jamaah calon haji pada musim haji tahun 2025. Biaya tiket pesawat pulang pergi Bau-Bau embarkasi haji Makassar akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Selasa tanggal 20 Mei 2025, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. 144 jamaah calon haji Kota Bau-Bau telah bersiap bertolak menuju embarkasi Makassar. 143 di antaranya tergabung dalam kloter 38 UPG dan satu lainnya sebagai tambahan tergabung dalam kloter 39 UPG. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Tapi saya bermohon sebagai kepala daerah, mudah-mudahan kita punya hati semua untuk bagaimana saling melihat kita ini sekeluarga. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim melepas dengan resmi keberangkatan 144 jemaah calon haji JCH Kota Bau-Bau untuk menunaikan rukun Islam kelima pada musim haji 1446 Hijriah 2025 Masehi di Aula Palagi Mata pada Senin 19 Mei 2025. 144 JCH diantaranya tergabung dalam kloter 38 UPG yang akan bertolak dari Kota Bau-Bau menuju embarkasi Makassar pada 26 Mei 2025. Sementara satu JCH lainnya merupakan kuota tambahan yang tergabung pada kloter 39. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim berpesan, ibadah haji merupakan ibadah fisik karena melalui perjalanan yang panjang dan serangkaian ritual seperti tawaf, sa'i, rukuf di Arafah, dan lempar jumroh yang membutuhkan kekuatan fisik, ketahanan, dan stamina. Kenapa jemaah fisik? Di sana itu kita harus berjuang. Bagaimana untuk melaksanakan, karena begitu padatnya jamaah, jadi kita harus bagaimana pintar-pintar untuk memanfaatkan celah-celah, dan kita tidak bisa dengan hawa nafsu kita harus mengejar, karena saya waktu pertama dulu naik haji tidak seperti saat ini. Kalau dulu kita masuk di Masjidil Haram itu langsung ke depan Ka'bah. Sekarang kita harus berputar dulu, bahkan ada aturan-aturan, ada waktu-waktu tertentu, dan ini memang harus dipahami semua jamaah haji, utama yang tua-tua, dan memang jangan sampai terlepas dari rombongannya. Lebih lanjut, Yusran Fahim meminta JCH yang usianya lebih muda agar turut memperhatikan bahkan membantu JCH yang usianya sudah lanjut. Sebab tidak dapat dipungkiri ketika berada di Tanah Suci, sebagian besar para JCH mementingkan dirinya sendiri. Yusran Fahim juga mengingatkan agar menghindari sifat dan ucapan takabur, sebab banyak peristiwa yang membuat JCH kesasar hingga lepas dari rombongan. Tapi saya bermohon sebagai kepala daerah, mudah-mudahan kita punya hati semua untuk bagaimana saling melihat kita ini sekeluarga, sama-sama warga Kota Bau-Bau, supaya bisa saling membantu, utamanya orang-orang tua kita, termasuk yang muda-muda. Jangan takabur, karena saya juga pernah tersesat, termasuk takabur. Saya bilang gampang, saya tahu itu tempat, pulang saya tersesat, lama baru tiba di penginapan, utamanya itu di Mina. Itu memang terjadi itu. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu, mudah-mudahan tidak ada yang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Pelepasan jemaah calon haji Bau-Bau ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dari Wali Kota Bau-Bau kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dan penjabat Sekda Kota Bau-Bau Laode Fasikin yang dipercaya sebagai pendamping haji daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung jamaah calon haji pada musim haji tahun 2025. Biaya tiket pesawat pulang pergi Bau-Bau Embarkasi Makassar akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Jadi setiap tahun ini menjadi komitmen pemerintah Kota Bau-Bau. Jadi tiket pulang pergi pesawat Bau-Bau Makassar itu full ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah Kota Pemkot Bau-Bau kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung jemaah calon haji pada musim haji tahun 2025. Biaya tiket pesawat pulang pergi Bau-Bau Embarkasi Haji Makassar akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau, Laudi Aswad, menjelaskan setiap tahun Pemkot Bau-Bau telah berkomitmen untuk menanggung seluruh biaya transportasi udara bagi jemaah calon haji. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban finansial jemaah dalam perjalanan pulang pergi Bau-Bau Embarkasi Makassar. Jadi setiap tahun ini menjadi komitmen pemerintah Kota Bau-Bau. Jadi tiket pulang pergi pesawat Bau-Bau Makassar itu full ditanggung oleh pemerintah. Ini juga penting bagi media, sehingga kalau ada permintaan biaya, saya kira itu tidak pernah. Karena khusus Bau-Bau Makassar, pulang pergi Makassar Bau-Bau itu ditanggung oleh pemerintah. Aswad mengatakan pada tahun 2025 sebanyak 143 jemaah calon haji Kota Bau-Bau akan diberangkatkan ke Tanah Suci, terdiri dari 61 laki-laki dan 82 perempuan. Mereka dijadwalkan berangkat pada 26 Mei 2025 menuju embarkasi Makassar dan akan terbang ke Arab Saudi pada dini hari tanggal 28 Mei. Aswad juga mengatakan perjalanan tahun ini menuju embarkasi Makassar maupun sebaliknya akan lebih lancar karena jemaah akan menggunakan pesawat besar, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang seringkali terpaksa dibagi dalam 2 kelompok penerbangan. Sehingga jamaah Bau-Bau itu berangkat dari Bau-Bau pada tanggal 26 Mei 2025 dengan menggunakan pesawat Super Airjet gitu. Nah, kesyukurannya sekarang jamaah haji Kota Bau itu berangkat 1 kali karena pesawat besar. Kalau tahun-tahun sebelumnya berangkatnya kadang 2 hari. Pemkot Bau-Bau juga telah melakukan beberapa langkah pengaturan untuk kelancaran proses keberangkatan. Salah satunya dengan mengimbau agar keluarga jemaah tidak mengantar hingga ke dalam bandara. Jemaah akan diberangkatkan dengan bus dari Masjid Raya Bau-Bau menuju bandara setelah salat zuhur bersama. Bus ini disediakan gratis oleh pemerintah dan jumlahnya cukup untuk menampung seluruh jemaah beserta petugas. Pemerintah juga mengimbau agar keluarga jemaah mengurangi kegiatan perpisahan yang berlebihan di bandara. Hal ini untuk menghindari kerumunan dan mempersiapkan keberangkatan dengan lebih tertib dan lancar. Dengan berbagai persiapan ini, Pemkot Bau-Bau berharap proses keberangkatan dan kepulangan jamaah haji tahun 2025 berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara menyita 1.197 botol minuman beralkohol pabrikan dan 3.097 liter minuman keras atau miras tradisional selama pelaksanaan operasi penyakit masyarakat atau PEKAT 2025. Adapun Kabid Humas Polda Sultra, yaitu Kombes Pol Iis Christian, menyampaikan bahwa polisi mengamankan ribuan botol minuman keras ini saat operasi pekat di 14 Polres jajaran se-Polda Sultra sejak 1 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025. Adapun perincian penindakan terhadap kasus minuman keras di wilayah Polda Sultra, antara lain Polresta Kendari, telah menyita 21 botol minuman beralkohol pabrikan dan 242 liter minuman keras tradisional. Kemudian Polres Kolaka sebanyak 172 botol minuman beralkohol pabrikan dan 30 liter minuman keras tradisional. Selanjutnya Polres Bau-Bau menyita 120 botol minuman beralkohol pabrikan dan 134 minuman keras tradisional. Polres Konawe 146 botol minuman beralkohol dan juga 123
minuman keras tradisional, serta Polres Konawe Selatan 109 botol minuman beralkohol pabrikan dan 178 liter minuman keras tradisional. Berikutnya untuk Polres Muna disampaikan sebanyak 1.363 liter minuman keras tradisional. Polres Kolaka Utara menyita 89 botol minuman beralkohol pabrikan dan 25 liter minuman keras tradisional. Polres Bombana menyita 107 botol minuman beralkohol pabrikan dan 30,8 liter minuman keras tradisional, serta Polres Buton Utara menyita 5 botol minuman beralkohol pabrikan dan 77 liter minuman keras tradisional. Kepolisian resor lainnya, yakni Polres Buton disampaikan menyita 4 botol minuman beralkohol pabrikan dan 614 minuman keras tradisional. Polres Wakatobi 184 botol minuman beralkohol pabrikan dan 614 liter minuman keras tradisional. Polres Konawe Utara 79 botol minuman beralkohol pabrikan dan 65 liter minuman keras tradisional. Sedangkan Polres Kolaka Timur 156 botol minuman beralkohol pabrikan serta Polres Buton Tengah sebanyak 6 botol minuman beralkohol pabrikan dan 54 liter minuman keras tradisional. Adapun dalam operasi Pekat Anoa 2025, Polda Sultra dan juga jajarannya ini melibatkan 646 personil. Kombes Pol Iis Christian juga mengumumkan bahwa kepolisian setempat berencana membentuk Satgas Anti Preman yang juga merupakan tindak lanjut dari hasil operasi Pekat Anoa 2025. Karena menurutnya pembentukan Satgas ini menunjukkan bahwa premanisme masih juga menjadi salah satu bentuk penyakit masyarakat yang mendominasi dan juga meresahkan kenyamanan warga. Kita ke berita yang terakhir. Forum Kota Bau-Bau Sehat rampungkan pengumpulan data kelembagaan jelang penilaian tingkat nasional. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, melaporkan. Ratusan anak dari Taman Kanak-Kanak TK dan Raudatul Atfal atau RAD Kota Bau-Bau antusias mengikuti lomba mewarnai bertema Ayo Makan Ikan yang digelar Senin pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye nasional Gemar Ikan atau gerakan memasyarakatkan makan ikan yang diinisiasi oleh Dinas Perikanan Kota Bau-Bau. Sebanyak 100 anak dari 25 TK dan RAD Kota Bau-Bau turut ambil bagian dalam lomba yang berlangsung selama 3 jam tersebut. Suasana meriah tampak di lokasi kegiatan dengan wajah-wajah ceria anak-anak yang fokus mewarnai gambar ikan di atas kertas putih. Ketua Panitia Ahmad Basarudin mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan makan ikan sejak dini. Pihaknya mendorong anak usia dini gemar makan ikan lewat kegiatan edukatif. Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk merangsang anak-anak agar mengetahui tentang ikan tersebut, di mana ikan supaya mereka paham, mereka tahu bahwa fungsi ikan itu sangat baik bagi pertumbuhan khususnya pada anak-anak, karena tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kecerdasan anak, di mana ikan itu kan mengandung protein dan mineral yang sangat baik bagi pertumbuhan anak-anak kita untuk ke depannya. Lanjut Ahmad, lomba mewarnai ini merupakan bagian dari upaya edukatif dalam menyukseskan program Gemar Ikan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Program ini menekankan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber gizi yang kaya protein, omega 3, vitamin dan mineral yang sangat baik untuk pertumbuhan anak, perkembangan otak, serta daya tahan tubuh. Di akhir kegiatan, panitia mengumumkan 9 pemenang lomba. Para juara menerima berbagai hadiah menarik termasuk bingkisan, piagam penghargaan, sertifikat, dan uang pembinaan. Penghargaan diberikan kepada juara 1 hingga 3, harapan 1 hingga 3, serta 3 anak untuk kategori favorit. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai upaya menyebarluaskan manfaat konsumsi ikan dan mendukung generasi sehat serta cerdas sejak usia dini. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 144 jemaah calon haji Kota Bau-Bau telah bersiap bertolak menuju embarkasi Makassar. Pemerintah Kota Bau-Bau kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung jemaah calon haji pada musim haji tahun 2025 dan biaya tiket pesawat pulang pergi Bau-Bau embarkasi Makassar akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Saudara, demikianlah Warta Cape Town pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.